Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Marilah senantiasa dalam hidup ini kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah ruahkan berbagai macam nikmat pada kita. Terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah. Sehingga kita berada di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang benar, yakni di atas shiratal mustaqim. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita tercatat di sisi Allah sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan taklim bahasan kitab Riyadhus Shalihin hari ini, insyaallah kita masuki pasal yang judulnya atau temanya rajin menjaga kesempurnaan amal perbuatan. Ya, kita langsungin dulu. Saya ulang lagi, judulnya atau temanya adalah rajin menjaga kesempurnaan amal perbuatan. Ya. Setelah hadis yang ke-11 dari bab sebelumnya, Pak. Baik, kita awali dengan sama-sama memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub atau tertulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini oleh penyusun atau muallif dari kitab ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun.
Di dalam kitabnya itu kalimat wa katsirum minhum fasikun tidak tertulis ya Pak ya. Di dalam kitabnya hanya sampai faqasat qulubuhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk taat hatinya, untuk khusyuk hatinya, untuk atau dalam mengingat Allah atau dalam berzikir pada Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan dari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala atau kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya. Siapa? Yakni al-Yahudu wan Nasara, orang Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amad, maka berlalulah masa atau waktu yang panjang bagi mereka. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini ketika kita baca dalam tafsir ada sabab nuzulnya. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat ketika baru pindah dari Makkah ya ke Yathrib Madinah itu, mereka dalam keadaan kehidupannya kekurangan ya, atau bisa jadi disebut mereka dilanda oleh kemiskinan ya. Karena mereka baru saja pindah ya, meninggalkan kampung halaman mereka, harta benda, bahkan mungkin ada yang meninggalkan istri di sana dan anak-anak mereka. Yang intinya mereka tidak membawa harta yang banyak ketika pindah ke Madinah, sehingga mereka itu dalam hal berzikir pada Allah, dalam hal mengingat Allah, mereka sungguh-sungguh bermunajat pada Allah SWT untuk bisa mereka tetap kuat keimanannya. Kemudian juga Allah SWT memberikan rizki bagi mereka untuk menopang kehidupannya. Artinya waktu tidak disia-siakan begitu saja, melainkan selalu dalam berusaha secara sungguh-sungguh dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menelaah kitab Al-Qur'an ya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Namun setelah beberapa tahun, dikala mereka sudah mendapatkan penghidupannya sebagaimana layaknya di kota asal mereka dari Makkah,
mereka pun sudah mulai mapan ekonominya, ya. Sehingga banyak atau beberapa katakanlah sahabat-sahabat itu yang duduk-duduk, kemudian mereka bercanda-canda, tertawa-tawa mereka satu sama lainnya, ya. Sehingga dengan keadaan seperti itu, sabab nuzul atau sebab turun ayat ini, itulah yang melatar belakanginya. Jadi para ikhwan akhwat muslimin muslimat, kalau dibandingkan dengan keadaan kita sekarang, itu sangat-sangat jauh daripada apa yang oleh para sahabat itu sudah capai. Tetapi mereka pada saat itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala akibat hanya sedikit kelalaiannya, hanya karena banyak, ya apa istilahnya, ada melepas penat, mungkin habis dari dari pasar, ya, habis dari sawah ladang, ataupun habis dari berjualan mereka, lalu duduk-duduk, ya. Mungkin kalau istilah sekarang ini ngopi mereka, ya, bareng-bareng, kemudian ketawa-ketawa. Maka hal ini penyebab turun ayat rupanya. Maka sekali lagi, bagaimana dengan kita sekarang ini yang banyak membuang-buang waktu, ya, dipanggil untuk menelaah kitab Al-Quran, ya, mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, ya, ada yang menyambutnya, tapi banyak sekali yang tidak menyambutnya. Dipanggil, diundang untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, ada yang menyambutnya, tapi teramat banyak yang mengabaikan atau yang tidak menyambut. Jadi demikian para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi ayat ini juga terkena pada kehidupan kita sekarang ini. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaffayna bi'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu raf'atan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanallahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha." Surah Al-Hadid ayat 27. Kalau tadi surat Al-Hadid ayat 16. Ya. Dan kami iringkan di belakang mereka dengan Isa putra Maryam. yakni setelah para nabi sebelumnya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diikutkan nabi-nabi atau rasul Allah itu dengan Nabi Isa bin Maryam. Dan kami turunkan padanya Injil pada Nabi Isa alaihissalam. Dan kami jadikan dalam hati pengikut Isa itu rasa belas kasihan dan rahmat serta keengganan kepada dunia, sehingga mereka membuat-buat tambahan dalam syariat yang tidak kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, wajibkan, hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak menjaga sebaik-baiknya, berarti tidak menjaga akan amanat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterkaitan ayat yang 16 dengan ayat yang ke-27 ini,
Demikian pula kepada Nabi Isa dan pengikut Nabi Isa pada saat itu, ya, yang mereka itu tumbuh belas kasih sayang di antara sama mereka. Artinya hidup mereka satu sama lain, ya, umat Rasulullah pada Nabi Isa pada saat itu, yaitu mempunyai sifatnya ya, mempunyai karakter dalam hidup mereka itu, yaitu mereka punya rasa belas kasihan di sini. Jadi ra'fata wa rahmah, ya, dan kasih sayang serta rahmat. Jadi semestinya para sahabat tadi itu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ya, surat Al-Hadid ayat yang ke-16 ini harus lebih perhatian kepada dakwah Islam, lebih perhatian kepada ta'lim mereka, lebih perhatian kepada nasib daripada saudara-saudara mereka yang semestinya saling cinta mencintai di antara mereka, saling kuat menguatkan di antara mereka. Kemudian ayat yang berikutnya, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, terdapat dalam surah An-Nahl ayat 92. Wa qala ta'ala: "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang mengurai kembali anyaman, ya, atau tenunan yang telah teguh, yang telah kokoh, yang telah disusun sehingga menjadi kain. Lalu setelah menjadi kain, lalu menjadikannya berantakan satu persatu atau dicerai-berai kembali. Mim ba'di quwwatin ankatha. Jadi setelah menjadi kuat, menjadi kain, lalu diuraikan, ya, artinya terurai kembali kain tadi itu menjadi benang-benang lagi. Ini tentunya adalah larangan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang semula sudah biasa mereka, bahkan lebih kuat mereka dalam beribadah, lebih sungguh-sungguh, kemudian lama-kelamaan karena sudah banyaknya harta menjadi kendor, ya, semangatnya menjadi kendor, menjadi menurun. Bahkan bisa jadi semangat itu yang sudah menurun membuat mereka itu menjadi kembali lagi punya sifat-sifat yang pada umumnya dimiliki oleh manusia, yang minim akan pemahaman terhadap nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai ukhuwah Islamiyahnya. Karena memang semulanya para sahabat itu memiliki ilmu yang sedikit tentang dua hal ini, tentang ibadah kepada Allah dan tentang hubungan persaudaraan bainal muslimin, antara muslimin yang satu dengan muslimin yang lain. Setelah datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ini Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW maksudnya. Jadi tahulah mereka bahwa beribadah ini adalah merupakan hal yang harus sungguh-sungguh dilakukan dalam rangka hubungan pada Allah, ya, hablum minallah, sebagai hubungan secara vertikal. Dan yang kedua adalah hubungan kepada sama manusia,
apa yang hubungan secara horizontal. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh tetap menjaga sesuai tema tadi, kesempurnaan daripada amal perbuatan. Jadi akan berlaku dawam terus-menerus ibadah. Seperti halnya kita contoh ini, ketika diperintahkan sholat 5 waktu, sejak awal kita menyadari itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, hingga akhir hayat manusia menegakkan sholat 5 waktu. Nah, itu namanya kehidupannya yang stabil, ya, tidak berubah-ubah. Hanya boleh jadi mungkin tingkat kehusyuan di dalam menegakkan sholat itulah yang akan mengalami naik turun. Tetapi terus menerus. Dan nanti insya Allah dalam hadis ini akan ada pembahasannya terkait dengan ibadah-ibadah itu. Baik para ikhwan sekalian, kita mulai dengan membaca hadis yang bagian nomor 1 dari mulai sebelah sini, Pak. Minha hadisu Aisyah kana ashab bersidani ilaihi mada wa maso ibuhu alaihi mutabak alaihi. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan baik yang paling disukai Allah, perbuatan yang terus menerus dikerjakan di dalam. Ya, terima kasih Pak. Faminha haditsu Aisyah, dan diantaranya, maksudnya diantara yang menjelaskan ini haditsu Aisyah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana habbuddin ilaihi ma dawama sahibu alaih, yang artinya dan kelakuan agama atau perbuatan yang terkait dengan agama yang lebih disukai Allah, perbuatan di dalam dinul Islam ini yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah yang dawam, yang terus-menerus dilakukan oleh orang, ya, atau disebut dengan sahibuhu, pelakunya, alaihi, atasnya. Dilanjutkan di dalam hadis itu tertulis wa qad sabaqa fil babi qablah, dan telah atau sebagaimana tersebut pada hadis sebelumnya. Hadis ini ada dalam bab hemat di dalam taat itu, atau berlaku hemat di dalam ketaatan, ya, yaitu pada halaman dalam kitab ini 151, hadis yang nomor 1. Jadi dari sini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah dapat difahami bahwasanya tidak disukai di dalam beribadah kita ini, ya, apalagi hal-hal yang sifatnya fardu, ya, ibadah yang kita dawamkan. Misalkan kita biasa sholat sunat fajar, 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat fardu subuh. Ya tentu karena kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, selain dari kita tahu betapa besar pahala daripada 2 rakaat fajar ini. Sebagaimana dalam hadis yang kita hafal semuanya, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, di mana waktunya salat fajar ini, sunat fajar ini adalah
setelah dikumandangkan azan sebelum iqamah. Jadi dikumandangkan azan itu berarti sudah masuk waktu subuh. Waktu subuh ini sama artinya dengan waktu fajar, sudah terbit fajar. Sampai dengan iqamah, sampai dengan melaksanakan sholat subuh, fardu subuh. Nah, ketika orang tidak melaksanakan karena mungkin dia kesiangan, tapi orang ini biasa melaksanakan sunnah fajar ini, tiap hari rutin melaksanakan. Ketika dia kesiangan datang ke masjid, tahu-tahu sudah qomat, sudah sholat sunnah, sudah sholat fardu ditegakkan. Maka beliau ikut sholat fardu. Setelah sholat fardu, nanti sesudah syuruk, waktu isyraq, matahari sudah naik, maka kita boleh melakukan sholat yang tadi kita alpa istilahnya, tidak sholat 2 rakaat sholat fajar tadi, boleh melakukan sholat 2 rakaat lagi sebagai gantinya. Ini yang benar dalam hal istilah salah satu daripada pengertian mengqadha sholat kita yang tadi ketinggalan, kita tidak melaksanakan pada waktunya. Sebagaimana nanti akan kita jumpai hadis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mungkin karena waktu malamnya beliau kurang sehat, beliau tidak sholat malam, tidak qiyamul lail, kan 11 rakaat ya para ikhwan akhwat. Maka beliau ganti di waktu duha dengan sholat 12 rakaat. Loh, ini kenapa 11 digantinya 12? Karena yang ada witir itu hanyalah di malam hari. Kalau di siang tidak ada witir. Makanya genap sholatnya beliau 2 rakaat dan seterusnya. Sedangkan pada malam hari ada witir itu. Jadi witir itu ganjil, ya. Jadi seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Nah, kemudian hadis yang kedua, silakan Pak Bukhari. Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur dan belum membaca hizib, baca Al-Quran yang biasa dia lakukan, atau hanya melakukan sebagiannya, lalu dibaca antara sholat subuh dan zuhur, maka pahala yang dicatat seolah-olah ia membacanya pada waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Iya, terima kasih Pak Bukhari. Para ikhwan dan akhwat, tadi hadis yang kedua dibacakan, kami ulang lagi. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dari Umar bin Khattab, semoga Allah ridhoi padanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an hizbihi min al-laili aw an syai'in minhu faqarahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri." Barang siapa yang tertidur ya atau yang ketiduran dari membaca hizib ya, yaitu bacaan atau tadarusan atau membaca apa yang biasa dia wirid dia lakukan, bacaan-bacaan Al-Qur'an maupun pemahaman Al-Qur'an ini di waktu malam ya. Kemudian ya dibacanya di waktu pagi ya, ini ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, antara salat fajar maksud salat subuh dan salat zuhur ya, ini sepanjang waktu duha ya atau sebelum duha ya, sesudah subuh. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, dicatat baginya sebagaimana pahala dia membaca di waktu malam ya. Jadi yang biasa kita baca misalkan habis Isya kita baca ya satu batasan ya hizib tadi itu, apakah satu halaman atau dua halaman ya, satu lembar atau dua lembar yang biasa kita dawamkan, kita rutinkan. Nah pada waktu malam itu mungkin karena kelelahan atau ngantuk sekali kita, maka ketiduran ya, kita tidak sempat lagi mengulang bacaan kita ayat Al-Quran atau menambah bacaannya, maka pahala apabila kita baca di pagi harinya sampai sebelum zuhur sama seperti ketika kita membaca pada waktu malam itu yang biasa kita baca, itu pahalanya dari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadis riwayat Muslim. Jadi dengan catatan keterlambatan ini bukan semata-mata ya hal yang disengaja dilalaikan, melainkan karena memang keadaan mungkin fisik yang tidak memungkinkan, itu maksudnya. Ya. Keadaan fisik. Ya seperti tadi yang disebutkan, ketiduran misalnya seperti itu. Ya. Jadi masih tetap diberikan pahala yang sama. Seperti halnya tadi di awal kami katakan bahwa apabila kita ketinggalan untuk sholat bainal adhanain di waktu fajar, ya ini sholat sunnah fajar tadi itu, diperbolehkan kita untuk sholat tentu setelah matahari naik sepenggala. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa boleh habis sholat subuh langsung kita sholat sunatnya. Tapi kita menghormati hadis yang mengatakan bahwa tidak ada lagi sholat sunnah sesudah sholat fardu subuh. Ya. Karena memang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih bahwa tidak ditemukan Rasulullah sholat sesudah sholat fardu belum melaksanakan sunat, sholat sunnah kecuali setelah matahari sepenggala. Nah kita hormati seperti itu. Baik, kita masuk pada hadis yang ketiga. Mari silakan Pak Haji. Bin As.
Terima kasih Pak Haji. Ini para ikhwan dan akhwat, hadis yang nomor 3. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga keduanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW kepada aku, kata Abdullah bin Amr bin As nih, ya Abdullahi, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kamu seperti si fulan sana. Ya, si fulan saja disebut ya, tidak disebutkan oleh beliau nama seseorang itu. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail, adalah dulu dia melakukan sholat malam ya. Jadi rutin ibaratnya dia sholat malam itu. Kemudian dia tinggalkan sama sekali, tidak melaksanakan sholat malam lagi ya. Jadi itulah yang disoroti oleh Rasulullah SAW dan memberitahu kepada Abdullah bin Amr bin As. Jadi anaknya Amr bin As ini, anaknya Amr bin As nih Abdullah ini, diberi nasihat oleh Rasulullah, hei kamu Abdullah, jangan kayak seseorang sana, seorang itu yang dulu dia getol lah melaksanakan sholat malam, tiba-tiba dia berhenti, ya berhenti total, ibaratnya tidak sholat malam lagi. Muttafaqun alaih. Ya, ini hadis disepakati oleh Asy-Syaikhan, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian sebelah sini silakan. Oh, sana ya. Ya. Ya, terima kasih. Para ikhwan akhwat, ini di dalam hadis-hadis tentang perilaku salat beliau atau ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam di rumah banyak diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa demikian? Nih, karena memang Aisyah ini, beliau ini ada kecerdasan yang lebih daripada istri-istri Rasul yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, karena memang ada beberapa dari istri Rasulullah yang sudah usianya tua, ya yang sepuh gitu ya Pak ya, yang menyerahkan hari gilir Rasulullah ke tempat mereka itu kepada Aisyah. Ya, jadi ada yang menyatakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami sudah cukup dengan bergelar Ummul Mukminin ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya orang-orang beriman, tapi hari gilir Anda bisa diserahkan pada Aisyah yang masih muda." Jadi inilah ketawaduan dari istri-istri Rasulullah SAW kepada diri beliau, karena mereka tidak mau melihat Rasulullah SAW itu disibukkan dengan berkunjung ataupun mendatangi istri-istrinya gitu. Seperti itu para ikhwan. Bahkan ya, hal yang ketiga kita baca ya di dalam kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi kiblat itu di sebelah sana Pak. Kalau di Masjid Nabawi itu di selatan situ tempat imamnya. Jadi Rasulullah itu tidak duduk di sebelah situ menghadap jamaah sini, tidak. Tapi beliau tuh duduk di sana. Duduk di sebelah timur sana Pak. Karena kamar
atau hujratun Nabi bersama Aisyah adanya di situ. Kalau sekarang ini orang kita pergi ke sana haji ataupun umrah, jadi hujratun Nabi itu berada lurus dari mimbar beliau. Ma baina mimbari wa baiti, ma baina baiti wa mimbari, raudhatun min riyadil jannah. Jadi ini mimbar sini, rumah beliau, raudhah di sini. Jadi beliau tuh duduk di sana. Di situ jendela rumahnya Aisyah. Di situ. Jadi beliau duduk nyender ibaratnya tembok itu Pak ya. Kenapa beliau duduk sebelah sana? Sahabat duduk di sini, hadap sana. Karena sekalian Rasulullah itu mengajari Aisyah. Jadi ketika beliau menyampaikan ayat, memberikan pemahaman tentang hukum-hukum syariat ini, itu beliau duduk menghadap sahabat-sahabat yang menghadap ke arah hujratun Nabi. Jadi sekaligus gitu Pak ya. Karena nggak ada pengeras suara Pak ya zaman itu ya. Jadi suara beliau kencang didengar oleh Aisyah dalam. Yang jendela itu adalah pernah dalam riwayat Rasulullah SAW kalau itikaf di dalam masjid ini, beliau tidak keluar dari masjid ke hujrahnya, ke kamar beliau sama Aisyah itu, melainkan beliau cukup memasukkan kepala beliau di jendela itu dan Aisyah menyisirkan rambut beliau. Seperti itu para ikhwan. Ya. Jadi jendela itu. Jadi keutamaannya kenapa banyak hadis tentang masalah ini. Aisyah banyak tahu ya meriwayatkan hadis karena Rasulullah banyak di hujrahnya Aisyah. Ya, selain itu masih ditambah lagi oleh beliau kalau membahas akan ayat, membacakan pada para sahabat, beliau sengaja duduk dekat hujrahnya sehingga terdengar baik oleh Aisyah di dalam kamarnya. Gitu. Walaupun Aisyah enggak keluar ke masjid, beliau mendengar. Ya, seperti itu para ikhwan sekalian. Makanya kami bacakan di sini sekali lagi yang ke nomor 4. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya. Dan dari Aisyah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatus salatu minal laili min waja'in au ghairihi, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam terhalang ya salat malamnya oleh karena dia sakit atau karena yang lainnya ya untuk salat malam itu, shalla minan nahari sinta asyarata rakaatan, beliau menggantinya salat di siang hari 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Nah ini yang kami tadi sampaikan di awal tadi bahwa ini hadis ini. Hadis dari Aisyah riwayat Imam Muslim. Jadi beliau kalau malam terhalang karena sakit atau yang lainnya, beliau mengganti sholat malam itu dengan sholat di siang hari. Jadi seperti itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Baik, sebelum kita beralih ke pasal berikutnya, maka Pak mungkin tanya jawab dulu bagaimana nih Pak Bukhari? Ayo silakan. Dari beberapa hadis yang kita sudah sampaikan, yang siang itu dengan dua beda dengan dua. Ya betul. Yang membagikan rakaat. Ya. Jadi sholat ini sudah langsung disebut dengan sholat di waktu duha ya. Jadi ya
Ya, dia niatnya untuk sholat menggantikan yang tadi di waktu duha. Jadi sudah Allah yang subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang itu. Jadi tidak perlu lagi beliau untuk saya tadi sholat mengganti ini, kemudian saya akan sholat lagi duha. Tidak, itu sudah berlaku sekaligus. Ya. Jadi sebagaimana orang yang tadinya bulan Ramadan tidak berpuasa, maka kalau dia pun berpuasa misal beberapa hari ada kaitan dengan Senin dan Kamis, ya ndak harus puasa 2 kali itu ya, apa istilahnya ya. Saya puasa setengah hari untuk qada, setengah hari untuk saum Senin ya atau saum Kamis, tidak. Tapi otomatis karena kita melewati hari itu ya insya Allah akan memberikan ganjaran karena kita saum di hari itu, insya Allah. Jadi misalkan ada orang mau puasa menggantikan puasa Ramadan hari biasa yang di hari Kamis, itu dia bukan berarti dia puasanya belum masuk gitu ya, bukan. Jadi dia tetap puasa Ramadan yang dia qada. Kebenaran dia puasanya di hari Kamis, dia lapangnya hari Kamis atau apa kan gitu. Ya insya Allah itu soal pahala Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Iya seperti itu Pak. Jadi tentu Rasulullah seperti kasus ini tidak 12 rakaat itu beliau sholat untuk mengganti atau qada yang malam 11 itu kemudian beliau sholat lagi, tidak. Karena di dalam bahasan yang lalu kita sudah membahas tentang apa istilahnya kesederhanaan di dalam beribadah. Ya, hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Ya. Ya, silakan. Yang lalu kan mengenai kesederhanaan beribadah termasuk di yang saat ini disebutkan bahwa sempat ada sahabat Rasul mengatakan sholat yang sangat luar biasa, tidak hanya harus puasanya harus dia mampu untuk tiap hari. Tapi ternyata Rasulullah tidak membolehkan yang kalau puasa sunnah yang paling berat, paling mentok yaitu puasa sahur. Ya. Terus tetap membaca Quran sampai 7 hari pun, 100 hari pun dia mampu kan. Ya. Nah, pertanyaannya kalau yang konteksnya membaca Al-Quran dibilang 1 hari atau 2 hari pun mampu khatam kan itu belum jadi mushaf. Jadi mushafnya kan usmani ya. Jadi artinya setelah dimushafkan berarti kita tahu khatam berapa kali dalam seminggu. Nah ini hadis tersebut itu apakah mushaf itu ada? Ya, baik. Jadi sebenarnya mendahulukan ini tentang mushaf. Sebenarnya mushaf itu dalam arti sudah menjadi tulisan di atas sebuah mushaf, bentuk kitabah atau tulisan di dalam sebuah buku, katakanlah seperti itu. Sementara ayat Al-Quran itu sudah turun semuanya, sudah sempurna, ya kan? Sudah sempurna seluruh ayat Al-Quran turun dengan susunan surat-suratnya sudah dari Rasulullah SAW. Kemudian susunan ayat-ayatnya, sekian ayat dalam suratul Fatihah, sekian ayat dalam suratul Baqarah, sampai semuanya diajarkan pada para sahabat, sehingga mereka tahu semuanya 30 juz 114 surat itu gitu para ikhwan. Dengan 6236 ayat itu. Jadi seperti itu. Jadi satu mushaf itu sudah ada, hanya bentuk mushaf dalam kumpulan yang tertulis dengan kertas, ya itu baru disusun dengan sebutan mushaf Utsmani itu. Pada masa Abu Bakar ya sudah ada, ya. Jadi pada masa Umar juga sudah ada. Hanya masih terbengkalai, ada yang menulisnya di katakanlah papan kita ini ya. Ya bahkan di Nigeria anak-anak tuh ngafal Al-Quran berapa ayat tuh ya, satu hizibnya itu ditulis di
kayak papan gitu, sebesar ini, tinggi segini. Tuh mereka bawa itu satu-satu. Nanti ganti lagi, entah berapa puluh tuh dia punya untuk menghafal tuh. Dia tidak bawa lembaran malah. Jadi ini mungkin ya walaupun kehujanan atau apa, di situ sudah tertulis dengan cat yang kuat gitu. Jadi di situ tuh. Jadi nomor 1, 2 dan seterusnya sudah terurus semua yang dihafal. Kalau pada zaman itu ya pelepah kurma ya buat tulisannya tuh. Ya tentu dipotong berdasarkan ukuran yang bisa mereka susun ya. Yang mereka simpan untuk buat menulis itu. Entah dengan tinta apa ya, kita wallahu alam bisawab, nggak ngerti itu tintanya. Setelah berlalu beberapa tahun barulah dihimpun semua itu. Ada kekhawatiran setelah terjadinya perang menghadapi 3 kelompok pada zaman Abu Bakar itu yang sampai meninggal atau syahid puluhan orang-orang hafal Quran, maka timbul kekhawatiran nanti tercecer hafalan atau tertukar ayat dengan ayat yang lainnya, misalnya susunannya dikhawatirkanlah istilahnya keutuhan Al-Quran. Maka diambillah satu ijtihad pada waktu itu, disusunlah satu mushaf seperti itu. Itu satu pertanyaan. Yang satu lagi tadi sebelumnya adalah tentang orang yang membaca dan yang berpuasa atau beribadah yang inginnya lebih daripada apa yang Rasulullah SAW sudah berikan kelonggaran. Wahai Rasulullah, kata seorang sahabat, tentang saum, yang mana yang bagus saum sunnah itu setelah saum fardu? Ya, maka Rasulullah mengatakan, saumlah kamu hari Senin dan hari Kamis. Kata dia, saya sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Kemudian ditambah lagi oleh Rasulullah, saumlah tiap-tiap pertengahan bulan, yaitu ayyamul baid, hari-hari putih, 13, 14 dan 15 tiap bulan qamariyah ya, bulan qamariyah atau bulan dalam tahun Hijriyah. Kata beliau, saya sanggup lebih dari itu Rasulullah. Kata beliau, saumlah kamu sehari, berbukalah sehari. Malah beliau mengatakan, saya sanggup berpuasa tiap hari. Maka Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik dari itu. Karena itulah saumnya Dawud alaihissalam. Sehingga orang yang meminta tadi mengatakan setelah beliau tua, aduhai sekiranya saya dulu mengambil keringanan dari Rasulullah, tidak akan serepot ini. Karena sudah tua, jadi merasakan betul-betul dengan beban saum sehari, berbuka sehari itu merasakan kelelahan yang berat. Tapi karena dia sendiri yang minta, jadi akhirnya dia tunaikan terus. Ya. Wallahu alam, entah sampai kapan beliau itu bisa melaksanakan apa yang menjadi azam beliau itu, satu hari saum, sehari berbuka, seperti itu. Jadi demikian ya, ikhwan. Alhamdulillah. Bismillah. Ada pertanyaan Bapak, Ibu? Lanjut Pak ya. Kita lanjut
Kita lanjutkan pada pasal berikutnya, perintah untuk rajin dalam menjaga yang sunnah dan tata tertibnya. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang maka berhentilah atau hentikanlah. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Dari ayat ini para ikhwan, akhwat, muslimin muslimat dapat kita fahami bahwasanya di dalam menjaga ketertiban dalam ibadah ini hendaklah ikut pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah, kita sungguh-sungguh. Ya, perintah ini kita jaga untuk dijalani atau dijalankan. Ya. Kemudian bagian yang kedua, apa yang dicegah dari melakukannya maka jauhkanlah diri. Jadi perintah pokok dalam Islam ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik, ya, baik kepada kedua orang tua maupun kepada sama muslimin dengan aturan dan tata cara yang sebaik-baiknya menurut syariat Islam, ya. Berikan hak-hak mereka. Jadi antaranya hak kepada muslimin yang lain, ya, yang ada disebutkan hadis yang masyhur, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim terhadap muslim lain ada 6 misalnya. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi misalnya. Apabila kamu berjumpa maka hendaklah ucapkan salam dan seterusnya. Terutama dalam hal ini adalah tentang aturan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan sedangkan aturan jumpa sama manusia, sama muslim saja kalimatnya enggak berubah. anyaman. Jadi kenapa orang mau merubah-rubah tentang aturan ibadah mahdhah pada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Yang telah kokoh, yang telah Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan perintah salat 5 waktu, ya 5 waktu itu kita jaga. Salat jadi kain. Meskipun ada juga orang di luar sana yang apa istilahnya itu menganggap cara ijtihad yang bersumber dari hadis-hadis ini dianggapnya sesuatu yang perlu dikritisi. Apa yang dikritisi oleh dia? Dia bilang di Quran karena tidak ada salat itu 5 waktu katanya. Ya memang di Al-Quran harus kita akui tidak ada disebut salatlah zuhur 4 rakaat, salatlah kamu asar 4 rakaat, salatlah maghrib 3 rakaat, ya, salatlah isya 4 rakaat, salatlah kalian subuh 2 rakaat. Memang tidak ada dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu perintah yang sifatnya umum. Waqimus salata wa atuz zakat. Ya, warka'u ma'ar raki'in misalnya. Ya. Dalam penjabarannya perintah waqimus shalah ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Waktu-waktunya ditetapkan. Di dalam Al-Qur'an juga ada innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat adalah ibadah bagi orang mukmin itu yang punya ketetapan waktu tuh. Sudah semakin tegas itu disampaikan dalam kalimat ayat Al-Qur'an. Jadi ketetapan waktunya ini itu lisan Rasulullah SAW menetapkan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, yang tidak
tersurat di dalam bacaan dalam Al-Quran gitu. Karena tidak mungkin Rasulullah itu memberikan petunjuk ya pelaksanaan melainkan hanya semata-mata karena wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semata-mata wahyu, bukan kemauan Rasulullah semata-mata, tapi wahyu yang menunjukin. Maka di ayat yang berikutnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat. Jadi yang artinya, dan tiadalah Rasulullah berbicara atau berkata-kata menurut hawa nafsunya. Tiada lain yang diucapkan itu hanyalah semata-mata wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ini supaya orang tidak sembarangan ataupun serta-merta menuduh bahwa tidak ada ketetapan ya tentang waktu-waktu sholat dalam Al-Quran, entah apa maksudnya ya. Jadi kalau kita fahami dari ucapan seseorang itu atau orang-orang lain ya istilahnya yang berucap seperti itu, ada tendensi yang sifatnya negatif yang kita fahami. Sedangkan sudah ratusan tahun difahami oleh para ulama bahwa ayat tentang masalah waktu sholat, tentang masalah perintah sholat, tidak ada yang mengkritisi. Tiba-tiba sekarang ini muncul apa yang Rasulullah khawatirkan di akhir zaman akan muncul ar-ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang-orang bicara Islam, bicara agama Islam tanpa ilmu. Itu ar-ruwaibidah. Ya. Jadi semata-mata bicara berdasarkan hawa nafsu. Kemudian ayat berikutnya surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Rasul, jika kalian betul-betul beriman ya, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang beriman yang cinta pada Allah, tuhibbunallah itu. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni akan dosa-dosa kalian. Surah Ali Imran ayat 31. Orang-orang ahli kitab ya, sebagian tentunya yang berada pada zaman Rasulullah SAW mengatakan kami ini kecintaan Allah ya. Kami ini sangat cinta kepada Allah. Jadi tidak perlu kami ikut siapa-siapa, termasuk tidak perlu mengikuti Rasulullah SAW. Cukup kami ini sudah mencintai Allah dan Allah ini mencintai kami. Mereka tidak mau buktikan kecintaannya itu dengan mengikuti Rasulullah SAW, begitu intinya. Cukup dia yakini kitab yang turun pada mereka dulu, yaitu turunnya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dari sejak nenek moyang mereka. Kemudian mereka beriman kepada Rasul-Rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika sudah diutus Rasulullah SAW, mereka beralasan bahwa kami ini sudah dicintai Allah dan kami mencintai Allah saja. Tidak perlu cinta kepada Muhammad. Itu. Maka ayat ini turun berkenaan dengan ucapan orang-orang seperti itu. Iya.
Ya. Ya, jadi pertanyaannya fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi disuruh berkata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, jika kalian itu benar cinta kepada Allah, yang tadi kata mereka tuh, kami ini cinta kepada Allah karena Allah cinta kepada kami, katanya. Kami ini kekasih Allah, katanya. Maka fattabi'uni, maka untuk supaya kalian itu benar-benar dicintai oleh Allah, fattabi'uni. Ya. Kalian cinta kepada Allah dan Allah cinta pada kalian itu fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi ittiba'ur rasul. Jadi mereka wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang memerintahkan ini Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan menghadapi pertanyaan atau sikap ahlul kitab yang ada di sekitarnya, beliau tidak bereaksi apa istilahnya marah-marah ataupun apa namanya bahasa kita mencak-mencak ya, karena ini saya ini utusan loh, kenapa nggak mau ikut? Tidak. Jadi belum menjawab, Rasulullah itu tidak menjawab sampai dengan turunnya ayat ini, barulah beliau menyampaikan pada mereka jawabannya ini, jika kalian betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Nah, itu solusinya. Jalan keluar cinta pada Allah itu harus ittiba'ur rasul, cinta kepada Rasul, ikuti Rasul. Ya. Jadi sekaligus orang yang ikut Rasul itu punya rasa cinta juga kepada yang diikutinya, ya kan? Tapi jangan berlebihan cinta kepada Rasul itu sampai dengan seperti ahli kitab dulu ya. Saking cintanya kepada Rasul diutus pada mereka, Rasul itu dijadikan sebagai Tuhan. Saking cintanya kepada ulama-ulama mereka, sampai meninggal dunia ulamanya dibikinkan patung. Jadilah berhala-berhala itu. Jadi orang-orang soleh mereka kagum dengan solehannya, semula kagum dengan solehannya. Akhirnya kelebihan kagumnya sampai meninggal orang soleh itu dibuatkan patung, lalu mereka mendatangi patung itu sebagai wujud kecintaannya kepada orang soleh tersebut. Jangan seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan jangan sampai kecintaan kalian itu meleset dari mencintai Allah, jadi berubah pada mencintai Rasul Allah sampai berlebihan, bahkan ada yang menempatkan Rasul Allah itu sebagai Tuhan. Nah, ini yang berbahaya sekali. Kalau pada strata atau tingkat fattabi'uni, mengikuti aku, yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi Rasulullah tidak berharap untuk dicintai ya oleh mereka, oleh pengikut, tidak. Cukup dengan diikuti saja Rasulullah sudah bahagia, sudah gembira. Ya, karena itu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh mencintai Allah dengan cara ya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi seperti itu. Ini menjadi ibrah bagi kita sekarang ini, para ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat yang hidup di era yang terakhir daripada kenabian. Jadi zaman atau umat akhir zaman ini. Jadi diingatkan dengan ayat ini bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala wajib dengan ittiba'ur rasul, itu intinya. Dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebatas apa yang diperintah Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tidak berlebihan menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Rasulullah SAW sudah merasa gembira apabila umatnya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Seperti itu para ikhwan. Dan itu sekaligus membuktikan kecintaan pada Allah dan juga kita cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak perlu kita berlebihan sampai memuji-muji Rasulullah. Yang dipuji-puji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rasulullah SAW kita berdoa, mohonkan kepada Allah sesuai perintah Allah, yaitu dengan mengucapkan salawat, ya, mengucapkan salawat alaihi atasnya. Bagaimana cara bersolawat atas Nabi Muhammad SAW? Para sahabat pun bertanya ketika Rasulullah mengatakan sangat pelit manusia apabila mendengar nama aku disebut kemudian mereka tidak bersolawat untukku. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat untuk Anda? Jadi tidak seperti kebanyakan orang ya yang sekarang ini, bahkan dia bisa ngarang sendiri bagaimana cara bersolawat pada Nabi. Sedang sahabat saja yang mereka ini adalah orang-orang Arab asli, yang mereka dari kecil berbahasa Arab, tapi mereka tawadhu pada Rasulullah SAW dalam berislam ini. Beliau bertanya, bagaimana cara kami mengucapkan salawat atas Anda itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah merintahkan diantaranya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu diantara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada para sahabat, salawat itu. Jadi para sahabat itu tidak membuat-buat salawat itu, tidak. Karena bukan hak mereka untuk melakukan karangan bebas terhadap ajaran agama ini. Tidak ada hak mereka. Ya, sedikit tambahan nih para ikhwan. Lalu bagaimana dengan orang yang ketika sami Allahu liman hamidah Rasulullah, beliau mengucapkan bukan Rabbana walakal hamdu dan seterusnya itu, tetapi dia mengucapkan kalimat yang lain, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih dan seterusnya. Rasulullah akhirnya bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat itu tadi? Aku lihat puluhan malaikat rebutan mencatat kalimat itu. Akhirnya dibuat dalil oleh mereka sekarang ini sebagian manusia. Jadi kebolehan untuk membuat-buat syariat, membuat-buat bacaan sendiri. Jadi siapa yang menjurinya, yang menjadi jurinya kalau sekarang ini kita ngarang sendiri? Kalau dulu itu sahabat mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu ya saat Rasulullah masih ada, masih hidup. Jadi Rasulullah yang menyatakan ini sebagai takrirnya, ya, menyetujui, Rasulullah menyetujui dengan takrir Rasulullah SAW. Kalau sekarang orang membuat-buat bacaan-bacaan atau ucapan-ucapan dalam syariat Islam ini tidak pernah oleh Rasulullah SAW baik diucapkan, dilakukan maupun menjadi takrir tadi itu, ya, disetujui atau persetujuan beliau, maka itu tidak ada pertanggungjawaban kebenarannya para ikhwan. Ya, jadi sampai di situ. Satu ayat lagi sebelum waktu berapa menit lagi? 20 menit lagi ya. Ya. Satu ayat lagi ini.
Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri utusan Allah bagi kalian uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa-siapa yang mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dan kesejahteraan, kebahagiaan pada hari kemudian nanti. Wa dzakarallaha katsiran, dan mereka banyak menyebut Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, ayat ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah menunjukkan bahwa teladan yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis di awal tadi, fa inna ahsanal hadithi kitabullah. Sungguhnya sebaik-baik ucapan itu kitab Allah, yaitu ayat Al-Quran. Itu sebaik-baik yang kita baca. Ya, meskipun indah syair seperti apapun ya, jauh tidak akan sebanding dengan ayat Allah Al-Quran ini. Karena susunannya sudah tidak bisa diragukan lagi, bahkan oleh ahli bahasa Arab sekalipun tidak ada yang bisa membuat gubahan dalam bentuk ya qasidah ataupun dalam bentuk syair Arab yang bisa menandingi Al-Quran, menyamai ya, apalagi menandingi, melebihinya, tidak ada. Sekarang ini lagi tren ini, lihat di YouTube itu, orang-orang Arab itu ada jurinya beberapa itu, maju dari berbagai negara bagian di Arab itu, masing-masing membawa syair, beberapa bait, yaitu berupa qasidah namanya, bahasa Arab gitu Pak ya. Ya, jadi yang paling bagus itu adalah membaca Al-Quran, susunannya sudah bagus dan tidak dapat dibandingkan dengan yang namanya syair-syair manapun. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik teladan itu teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teladan siapa lagi yang kita harapkan dalam berislam ini para ikhwan akhwat kalau bukan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada orang yang boleh memberikan teladan masing-masing, seorang ulama misalnya kepada muridnya, dan berbeda-beda mereka pemberian teladannya, maka akan jelas membingungkan. Jadi tentunya harus kita kembali kepada bagaimana arahan daripada kitabullah, sebaik-baik ucapan tadi, dan bagaimana tuntunan dari sebaik-baik penuntun atau teladan. Ya. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara urusan dalam Islam ini adalah hal-hal yang diperbaharui orang, hal-hal baru dibuat oleh orang. Jadi jangan disamarkan hal baru itu bukan urusan dunia, tapi urusan din, urusan agama. Ini yang jadi rancu sekarang ini. Jadi kalau nggak mau, kalau apa istilahnya, kalau semuanya bid'ah nanti jadinya gimana nih katanya? Kita nggak pergi haji dong. Kita disuruh naik onta, ya kan? Sekarang orang naik pesawat terbang, ya kan? Berarti bid'ah semua itu. Naik mobil bid'ah, pakai pengeras suara nih bid'ah katanya. Nah ini urusan dunia. Naik mobil urusan dunia, pengganti dulu naik onta, naik kuda, naik pesawat juga demikian. Dulu sebelum naik pesawat dari Indonesia mau pergi haji, naik kapal laut Pak. Tahun 60-an 70-an tuh masih orang naik apa namanya itu dulu yang masyhur itu
KM Gunung Jati kalau tidak salah dulu, kecil-kecil kita itu. Itu Pak. Perjalanan 6 bulan tuh Pak. Berangkat mungkin 3 bulan, pulang 3 bulan, 6 bulan orang pergi haji. Ya, sehingga karena baru sebentar di sana hanya beberapa puluh hari, makanya banyak yang sekalian mukim aja, setahun 2 tahun baru dia kembali. Ya, karena lama di kapal, jadi istirahat dulu sekaligus belajar ilmu di sana bertahun-tahun, baru dia kembali. Kalau sekarang ya, tidak lama, 40 hari orang pergi haji udah pulang lagi. Hanya perjalanan 8 atau 9 jam udah sampai lagi di tanah air. Nah itu dikaitkan dengan kalimat yang namanya bid'ah tadi. Bukan itu sebenarnya bid'ah yang dimaksud Rasulullah itu. Jadi membuat hal-hal baru di dalam syariat Islam ini. Jadi sampai ada orang yang ngotot mengatakan, kalau gitu jangan pakai speaker, jangan pakai pengeras suara, itu bid'ah katanya. Bukan itu bid'ah. Ini adalah urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadis ini sabab urutnya adalah ketika sahabat bertanya bagaimana mengawinkan ya pohon kurma lokal dengan pohon kurma impor misalnya. Kurma dari Irak dikawinkan dengan kurma di Arab, di Madinah misalnya. Boleh apa tidak ini? Karena membawa putik sari dari sana ditabur di betinanya. Jadi calon buah itu kan betina ya, kayak orang nyawing salak itu kan Pak ya. Ditaburkan dari putik sari jantannya ke betinanya. Boleh apa tidak itu? Oh ini jenisnya lain ini. Nah, iya kalau mengawinkan yang namanya kambing dengan wedus biri-biri ya jelas tidak bisa ya, karena berbeda itu. Urusannya mereka masing-masing sudah ketentuannya kambing dan kambing ya. Wedus ataupun kibas dengan kibas. Sapi dengan sapi, kerbau dengan kerbau. Nah itu seperti itu. Kalau soal mengawinkan dari serbuk sari dari jantannya dari Irak misalkan ketemu dengan yang di Madinah, nah itu tidak ada masalah sebenarnya. Mungkin yang akan sulit kalau kita mencangkokkan di pohon kedondong kita cangkokkan cabang atau batang duren, apa bisa dia Pak? Ya seperti itu Pak ya. Tapi kalau duren sini kemudian datang duren montong apa dicangkokkan, masih bisa karena masih sama-sama duren ya. Tapi ini bukan urusan dalam din, ini urusan dunia. Namanya apa istilahnya itu? Termasuk rekayasa di dalam dunia pertanian gitu. Apa namanya? Tidak termasuk urusan din. Ya seperti itu. Jadi jangan dicampur adukkan. Ini yang dimaksud dengan larangan berbuat hal-hal baru itu bid'ah dalam urusan dinul Islam ini. Sering kami contohkan, kalau tawaf di Masjidil Haram yaitu di seputaran Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Apa boleh kita bikin lagi di tanah haram satu bangunan kemudian kita kitari, kita putar di situ? Itulah yang dimaksud dengan bid'ah itu. Seperti itu, Pak. Atau kurang-kurangnya seperti ini. Ini Ka'bah. Di dalam ketentuan mutari Ka'bah itu, tawaf itu mutarnya ke kiri, Pak. Nah, ini belum jauh-jauh nih, masih di Ka'bahnya. Lantas kita putar ke kanan. Ya kan? Berarti ini bid'ah. Ini yang dimaksud dengan bid'ah itu, Pak.
ini ada mas'a dekat di dalam Masjidil Haram itu sudah masuk masjid. Padahal itu bukan wilayah masjid sebenarnya, hanya dipagari supaya berada sekalian dalam lokasi masjid. Karena orang yang batal wudhu pun di mas'a ini boleh sa'i. Sa'i itu dari mana mulainya? Dari Bukit Safa ke Marwah. Nah terus orang bikin hal baru dari Marwah ke Safa. Ini bid'ah, Pak. Itu yang dimaksud bid'ah itu. Nah, jadi hal-hal semacam ini jangan menjadikan kita ini polemik yang bisa merusak dari persaudaraan umat Islam ini. Sementara banyak di luar sana yang menyaksikan ya, bagaimana meruncingnya perselisihan ya, daripada kaum muslimin. Jadi itulah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mudah-mudahan ya sampai dengan ayat 21 surat Al-Ahzab ini Pak ya, pertemuan hari ini. Maka dengan demikian kami akhiri, kami kembalikan kepada Amir Majlis. Hadanallahu iyyakum ajma'in ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.